Halo teman-teman, ketemu dengan saya Jesse. Jadi di channel Arduino bareng Jesse, di channel ini saya akan membahas segala jenis atau segala hal tentang Arduino ataupun hal yang berhubungan dengan robotik. Semua dari mulai dasar sampai ke yang lebih kompleks akan saya tampilkan di sini, tapi mengikuti perkembangan keilmuan saya. Oh iya, kalau teman-teman mau mengunjungi salah satu channel saya yang membahas UI design dan juga programming, teman-teman bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Ya. Sebelum saya lanjut ke bagian codingan, oh iya saya lupa, untuk eh, yang kita bahas sekarang itu adalah monitoring suhu menggunakan DHT11 dan juga ESP8266 dengan thinkstick.com. Jadi nanti kita akan menggunakan sensor yang bernama DHT11 untuk mendeteksi suhunya dan ESP8266 itu sebagai microcontroller yang dihubungkan dengan WiFi, yang terhubung dengan WiFi nanti akan bisa dihubungkan atau dikoneksikan ke internet dan kita akan mengakses menggunakan thinkstick.com. Nah, jadi ketika sensor tersebut dinyalakan, si monitoringnya atau output itu akan muncul di web thinkstick.com gitu ya. Pertama itu yang kita butuhkan itu adalah workflow atau alur kerjanya. Kedua itu ada software yang dibutuhkan. Ketiga platform IoT. Keempat rangkaian digital. Kelima rangkaian elektronik dengan ESP8266 dan juga DHT11. 6 codingan Arduino yang nanti juga source code-nya akan saya tampilkan linknya di deskripsi. Teman-teman bisa download. Library yang dibutuhkan itu library untuk ESP8266 dan juga DHT11. Nanti akan saya contohkan sedikit, tapi nggak akan saya contohkan sampai upload karena udah saya upload. Lalu terakhir adalah mengkoneksikan dengan thinkstick.com. Dan terakhir kesembilan itu adalah menampilkan output. Nah, itu ya. Untuk workflow sampai dengan rangkaian digital akan dijelaskan oleh teman saya dan pribadi. Oke, silahkan Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat sensor suhu berbasis Arduino. Perkenalkan, nama saya Hudan pribadi. Di sini saya akan menjelaskan gambaran dasar dari sensor suhu yang akan kami buat. Temperatur sensor akan mendeteksi suhu di lingkungan sekitar. Temperatur sensor yang kami gunakan yaitu DHT11. Data dari temperatur sensor akan dikirim ke microcontroller yang telah dilengkapi dengan Wi-Fi device. Microcontroller ini berfungsi sebagai alat penangkap data dari temperatur suhu dan sebagai pengirim data melalui internet. Microcontroller yang kami gunakan yaitu ESP8266. Data dari microcontroller akan dikirim ke internet yang nanti akan diambil oleh platform IoT. Device monitoring ini adalah device seperti laptop, smartphone, dan sejenisnya yang berfungsi sebagai alat memonitoring data yang berada pada platform IoT, yang nanti bisa diakses oleh device melalui internet. Platform IoT adalah jembatan penghubung antara device dengan alat-alat pendeteksi suhu. Platform IoT ini berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan data yang telah dikirimkan oleh alat pendeteksi suhu yang nanti platform tersebut bisa diakses oleh device monitoring melalui internet. Platform IoT yang kami gunakan yaitu thinkstick.com. Kami akan menjelaskan software atau tools apa saja yang kami gunakan dalam pembuatan sensor suhu ini. Dalam membuat script untuk digunakan pada alat sensor suhu, kami menggunakan aplikasi Arduino IDE. Kalian bisa mengunduh aplikasinya di website ini. Untuk penggunaan platform IoT, kami menggunakan thinkstick.com. Thinkstick merupakan software berbasis web yang berfungsi sebagai tempat untuk menganalisis data yang dikirimkan oleh alat sensor suhu yang tersambung dengan internet. Untuk menggunakan thinkstick ini, Anda harus mempunyai akun terlebih dahulu. Untuk menggambarkan rangkaian alatnya seperti apa, di sini kami menggunakan software Fizzing. Di sini kami akan menjelaskan rangkaian dari sensor suhunya. Di sini kami menggunakan DHT11 sebagai pendeteksi suhu dan NodeMQ sebagai microcontroller. DHT11 dan NodeMQ saling terhubung menggunakan kabel. Kabel-kabel yang terhubung adalah kabel yang menghubungkan VDD. Di NodeMQ dipasangkan dengan VIN. Kabel yang menghubungkan ground dihubungkan dengan GND. Kabel yang menghubungkan data, untuk ini bisa disambungkan di mana saja. Di sini saya akan menghubungkan dengan D3. Untuk prakteknya akan dijelaskan oleh teman saya Jesse Mutachif Judin. Ya, oke teman-teman, ini di depan saya ada perangkat-perangkat yang kita butuhkan. Pertama ada ESP8266.
Ini sudah dilengkapi dengan WiFi. Ini akan kita gunakan untuk nanti menghubungkan ke internet. Ya, begini bentuknya. Lalu ada sensor DHT11. Ini adalah sensor suhu yang nanti kita akan gunakan ini untuk mendeteksi suhu. Bentuknya begini. Ada positif dan negatif. Sebelah sini positif, sebelah sini negatif. Nah, lalu ada lagi mini breadboard. Ini adalah board atau papan yang akan kita gunakan nanti untuk menghubungkan antara ESP dengan sensor melalui kabel ke sini. Dan ini ada kabel jumpernya. Kabel jumper dengan jenis male to female. Ya, male to female. Nah, sekarang kita coba buat rangkai sesuai rangkaian yang di aplikasi tadi. Pertama, kita pasang dulu DHT-nya ke sini. Nah, lalu oh iya, saya hampir lupa. Di sini ada positif dan negatif. Positif itu untuk 5 volt dan negatif untuk ground-nya ya. Kita coba untuk positif. Kita akan hubungkan ke pin. Pin ini sama dengan 5 volt. Lalu kita hubungkan untuk ground. Nah, di sini ground ke ground, di sini ada ground. Bisa juga di sini sama saja. Kita ambil yang dekat saja. Lalu ada untuk inputnya yang nanti data dari sensor ini akan dikirim ke ESP. Pinnya kita boleh pilih bebas, ada D0, D1, D2, D3. Kita pilih D3 saja. Di sini kita colok. Nah, sekarang kita lanjut ke codingan. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Nah, kita buka serial monitornya. Lihat, di sini ada suhu dan kelembaban. Agak cepat ya, kita nggak apa-apa lah. Yang penting berhasil. Kita coba takar. Lihat, ada perubahan dari yang 20-an suhunya naik ya, 70 ke 80 ya. Tuh, naik ya. Nah, naik ya, kelihatan sedikit ya. Nah, yang penting udah kebaca aja dulu. Nanti yang pastinya itu kita bisa lihat di platform IoT-nya di web ThingSpeak, maaf. Nanti kita coba buka di sana. Selanjutnya kita akan coba untuk koneksikan ke ThingSpeak. Tapi sebelum itu ada kode yang harus ditambahkan. Di sini saya udah buat, ada perbandingannya, teman-teman bisa bandingkan. Untuk bagian atasnya ada library yang harus ditambahkan, yaitu ESP8266 WiFi dan juga WiFi client. Selain itu juga ada satu library yaitu ThingSpeak untuk menghubungkan ke platform IoT-nya atau ke web ThingSpeak-nya. Nah, untuk ini masih sama, tidak ada perbedaan, hanya saja ada ini. Nah, teman-teman nanti bisa tiru atau bisa download aja di source code yang ada di link deskripsi. Lalu ada penambahan ini juga, kita akan tambahkan API key, lalu SSID, pass, server, dan juga yang lainnya. Nah, supaya kita bisa tahu API key kita caranya gimana, kita tinggal login ke ThingSpeak. Nah, kita udah login pakai akun saya aja. Jadi teman-teman bisa bikin akun gampang ya. Teman-teman bisa langsung aja ke bagian sign up atau create one, nanti teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya. Nah, kita coba login ke akun saya. Ya, nah udah login ya. Nah, nanti teman-teman kalau udah tampil halaman ini, teman-teman ke new channel. Lalu di sini bikin aja nama, misalkan monitoring suhu. Deskripsinya mau diisi mau enggak juga bebas, misalnya kita isi suhu dan kelembaban. Nah, untuk fieldnya teman-teman bisa tambahkan 1 ataupun 2. Misalkan kita kalau di codingan itu kan tadi ada 2 ya, ada temperatur dan juga kelembaban. Kita tambahkan aja 2.
Ini yang kita bisa tambahkan suhu. Ini bisa kelembaban. Nah, kalau udah, teman-teman bisa langsung ke bagian bawah lalu save channel. Nah, kita coba ke channel yang saya biar langsung. Nah, ini saya udah buat 2 field. Sama kalau tadi teman-teman udah save, nanti akan ke halaman ini. Nah, teman-teman bisa ke bagian epic key. Nah, buat mengetahui ininya, epic key-nya. Nah, jadi teman-teman tulis string epic key, nanti copy paste aja epic key ini ke sini. Nah, lalu ada nama wifi. SSID itu buat nama wifi-nya. Misalkan saya pakai wifi manajemen Samurai Copy. Passwordnya itu bukan yang manajemen, yang Samurai Copy. Passwordnya itu bebas lah. Saya konekkan dulu ke Samurai Copy ya. Lah. Oke. Kita tunggu connect. Nah, kita udah connect ya. Nah, lalu di bawah password sama SSID itu ada server. Kita buat servernya itu api.thingspeak.com. Teman-teman bisa ikuti aja. Lalu di bawahnya ada wifi client. Client ini untuk bagian wifi-nya nanti. Lalu ada channel number. Channel number ini didapatkan dari ini, channel ID kita. Teman-teman bisa ke bagian sini, copy paste aja ke sini. Untuk write APK-nya teman-teman copy paste aja yang ini. Teman bisa ikuti aja sesuai dengan codingan ini. Lalu di bagian frame setup ada sedikit perbedaan. Jika tadi kita hanya menampilkan serial begin dan juga DHT begin, kita bisa tambahkan delay, serial print line, connected, jadi ini apabila terkonek ke internet. Lalu wifi begin kita panggil wifi-nya dari SSID dan juga pasnya. Dan juga kita tambahkan thingspeak.begin client. Jadi berfungsi sebagai klien nanti ya si ThinkSpeak-nya itu. Nah, untuk file loop-nya sendiri ada penambahan sedikit dan pengubahan sedikit, yaitu dari yang serial print ini kita ubah menjadi ini ThinkSpeak.write field my channel number gini. Fieldnya field 1 karena ini kan udah ada write field 1 mengikuti nomor field dari sini. Field 1 ini field 2, jadi nah gini T, field 1 itu T temperatur. Nah kita panggil ini variable T, kita panggilnya field 1 ini kita akan memonitoring untuk T, outputnya itu dari T. Lalu my write epic key itu dari sini, copy paste aja. Kalau teman-teman mau tambahin field lagi, teman-teman bisa copy paste aja lalu buat nomor field baru. Nah ini di sini juga bisa buat si field baru sama kayak gitu. Nah, ini kan kita menampilkan di ThinkSpeak-nya. Tapi kalau misalkan kita membuat perbandingan, kita tampilkan juga di serial monitor, kita copy paste aja ini di sini. Nah, kita buat kayak gini. Lalu kita coba buat upload. Kita upload. Bentar ya, ada sedikit lama, akan sedikit lama. Tapi nggak akan terlalu lama, sama kayak tadi. Tapi kita akan coba untuk skip aja, supaya nggak terlalu lama ya. Daya udah 100%. Kita coba buka serial monitor dulu. Nah, kedeteksi ya. Kita lihat di sininya apakah kedeteksi juga.
Oke, kita lihat biar kelihatan. Bentar, saya bikin dulu videonya. Nah, gini ya. Nah, ini. Oke. Kita lihat apakah ada perubahan. Maaf, agak susah ya. Nah, ada ya, ada perubahan ya. Nah, naik ya. Nah, gitu ya. Jadi kita udah berhasil bikin monitoring suhu lewat ThingSpeak menggunakan ESP8266 dan juga DHT11. Nah, begini ya. Teman-teman bisa download shortcut-nya atau bisa ikuti langsung tutorialnya. Nah, untuk tutorial berikutnya saya akan buat di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.